Mulai dari namanya mobil SMK, mulai dari IKN, mulai dari apa yang banyak yang palsu-palsu, mobil palsu, ibu kota palsu, ya kan, masa sih begitu? Ijazah yang diduga palsu. Polemik soal IKN kembali lagi mencuat ketika salah satu bandar bohir Taipan, naga-nagaan yang notabene cuman makhluk Allah Subhanahu wa taala, Taipan yang namanya Aguan Sugianto Kusuma memberikan keterangan yang mengagetkan di media Tempo. Aguan yang notabene cuman makhluk, ya kan, itu mengatakan bahwa keterlibatan dalam proyek PSN IKN hanya untuk jaga wajah Jokowi. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Jumat Barokah, saudara. 13 Desember 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat walafiat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak mana otak? Ya, ini apalagi coba, otak kita kayaknya terus menerus, ya kan, diracuni gitu kan, dengan para Taipan, para kapitalis, para bohir bandar yang di dalam sistem kapitalis yang bobrok ini. Beda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, otak kita dicuci bersih sesuai fitrahnya, yaitu fitrahnya Islam, pemikirannya Islam, perasaannya Islam, dan aturannya Islam. Nah, itu fitrahnya manusia Islam. Tapi ini akhir-akhir ini sistem kapitalis ini kita seolah dicuci otak kita. Oleh siapa? Oleh paham sekuler, paham liberal, paham yang notabene sinkretisme, semua agama itu benar, ya kan? Semua agama itu sama aja, tujuannya juga surga, ya kan? Dicuci otak kita. Ini ada lagi pengakuan Aguan ya, kapitalis ini yang notabene menjalankan sistem kapitalis, ya kan? Mengatakan bahwa IKN itu cuman yang penting ya inilah buat menyelamatkan Jokowi, ya kan. Terus kalau udah kayak gitu apa namanya, kalau bukan asal Bapak senang dong. Aduh. Asal Bapak senang. Ngenes ya, asal Bapak senang menyelamatkan muka Jokowi. Emang Jokowi ini punya Indonesia? Emang pemerintah yang sekarang berkuasa ini punya Indonesia? Jangankan pemerintah, jangankan Jokowi, jangankan Gibran, rakyat Indonesia tentu saja. Apakah Indonesia ini punya rakyat Indonesia? Kan kagak begitu cara mikirnya. Kan bukan begitu cara mikirnya. Indonesia ini mau emasnya, mineralnya, gasnya, minyaknya, termasuk kekayaan yang ada di atas itu tanah, yang di bawah tanah banyak, yang di atas tanah termasuk ada pertanian, perkebunan, itu bukan milik rakyat Indonesia. Bukan juga milik para penguasa, para pejabat. Milik siapa dong? Milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah. Indonesia milik Allah. Nusantara milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah seharusnya segera buruan. Ya kan? Buruan. Yang namanya kalau udah miliknya Allah berarti harus diatur dengan hukum Allah. Inil hukmu ilalillah, inil hukmu ilalillah. Inil hukmu ilalillah. Hak membuat hukum hanyalah milik Allah. Hak prerogatif membuat hukum aturan adalah hanya Allah. Nah, itulah eksistensi dari kedaulatan milik Allah yang notabene sudah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Kekhilafahan Islam, Khulafaur Rasyidin, Khilafah Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah. Nah, itu kedaulatan milik Allah karena dunia ini adalah milik Allah. Sudah seharusnya diatur dengan hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallah hukmal liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kita kendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Bahkan banyak juga ayat yang lain, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwaahum. Hendaklah kalian memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, bukan diturunkan rakyat, diturunkan Allah. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sah. Tapi kalau kedaulatan itu hanya milik Allah. Nah, itulah yang membedakan antara republik dengan demokrasi dengan Islam. Sama-sama kekuasaan milik rakyat. Dalam Islam kekuasaan milik rakyat, dalam republik kekuasaan milik rakyat. Tapi dalam hal kedaulatan membuat hukum beda. Kalau republik membuat hukum halal haram, terpuji tercela, itu adalah akal manusia atau rakyat. Kalau Islam, khilafah Islam, itu tentulah hanya Allah dan Rasulnya, kitabullah dan sunnah Rasul dan ijtihad dan qiyas. Nah, ini berita nih saudara, biar gak terlalu panjang lebar.
Polemik soal IKN kembali lagi mencuat ketika salah satu bandar bohir Taipan, naga-nagaan yang notabene cuman makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taipan yang namanya Aguan Sugianto Kusuma memberikan keterangan yang mengagetkan di media Tempo. Aguan yang notabene cuman makhluk, ya kan, itu mengatakan bahwa keterlibatan dalam proyek PSN IKN hanya untuk jaga wajah Jokowi. Terkait itu tentu saja pengamat politik Bang Rocky Gerung yang notabene luar biasa cerdas ya, kita udah tahu lah, umum lah, menyampaikan bahwa konfirmasi Aguan tersebut makin membuktikan bahwa proyek IKN merupakan mimpi kosong Jokowi. Wah, mimpi dari awal udah dikasih tahu. Dari awal sebelum itu diresmiin udah dikasih tahu oleh habaib dan ulama lurus. Makanya dipakai dong ini, dipakai. Aduh. Sampai-sampai Bang Edi Mulyadi aja, itu Bang Edi Mulyadi sampai mengorbankan tenaganya, hartanya, waktunya, pikirannya ada di penjara gitu loh. Nggak dengerin sih omongan ulama. Lagi begini kan jadinya. Aduh. Bahwa yang namanya Aguan mengkonfirmasi bahwa dia itu membuktikan proyek IKN merupakan mimpi kosong Jokowi. Mimpi, gak ada itu ibu kota pindah. Mimpi. Orang Taipannya aja sendiri yang bilang begitu. Ya kan ini jadi pertarungan antara orang dari setahun lalu ketika ribut-ribut soal Jokowi menginginkan atau membuktikan bahwa ada investasi non APBN masuk ke IKN dan ternyata memang isinya adalah angin. Isinya nol. Hah. Nah, menurut Bang Rocky lagi, kan itu teori yang kita bangun selama sejak tahun lalu untuk melihat apakah sebenarnya IKN itu adalah omong kosong atau sekedar mimpi Jokowi yang secara ekologis berbahaya dan secara bisnis juga tidak sehat. Nah, konfirmasi Taipan bandar kapitalis Aguan ini, yang cuma makhluk ini, akhirnya menjadikan patokan untuk mulai menganalisis sebuah IKN ternyata adalah omong kosong. Omong kosong besar sekali. Nah, jadi Jokowi diduga kuat menyebar hoaks soal IKN. Bahwa itu dia cuma bohong saja mengatakan IKN itu sudah ada ratusan bahkan ribuan MOU. Ribuan perjanjian, ribuan investasi, ribuan investor. Dan itulah yang menyebabkan Bang Rocky Gerung dipanggil polisi saat itu. Dengan demikian publik, rakyat Indonesia, karena kekuasaan di dalam Islam adalah milik rakyat, ya kan, maka harus mengerti bahwa soal kondisi IKN yang sebenarnya harus tahu dari awal bahwa Jokowi itu ingin menyelamatkan diri dari janji-janji dia. Mulai dari namanya mobil SMK, mulai dari IKN, mulai dari apa yang banyak yang palsu-palsu, mobil palsu, ibu kota palsu, ya kan, masa sih begitu? Ijazah yang diduga palsu. Untuk semata pencitraan. Terus bagaimana dalam Islam soal pembangunan? Pembangunan silakan aja, pembangunan udah banyak hal kali. Sebanyak 3 kali itu namanya kekhilafan Islam itu ibu kotanya pindah-pindah. Pertama ada di Damaskus, ya kan, di Sam, ya kan. Terus pindah ke Baghdad pindah dari Irak, ya kan, pindah lagi ke mana itu namanya, Konstantinopel atau apa ya, kurang lebih, kalau salah mohon dijelasin di bawah saudara. Ya itu kurang lebih di Konstantinopel. Nah, udah berapa kali pindah? Banyak. Udah pindah berkali-kali. Cuma rakyat itu diurusin dulu. Mau pindah ke sana ke hutan, mau pindah ke laut kayak, ya kan, mau pindah ke kutub utara kayak, seterah dia, itu urusan dia. Cuman persoalannya prioritas, rakyat dulu diurusin, prioritas gitu loh. Kok jadi begini bentuknya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini efek dampak mubahalah Imam Besar Habib Rizik Syihab? Komentar di kolom komentar. Pembangunan IKN berdasarkan prinsip harus berdasarkan prinsip rakyat, bukan berdasarkan prinsipnya Jokowi, akalnya Jokowi. Ya kan? Tujuan bangunan untuk kesejahteraan rakyat, bukan atas dasar jasa besar nih. Nah, kalau udah begitu namanya apa? Namanya membohongi diri sendiri. Jokowi memang bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Jokowi memang bisa membohongi rakyat Indonesia. Jokowi memang bisa membohongi para Taipan, para bandar bohir. Tapi sayang, 1000 sayang, Jokowi tidak bisa membohongi diri sendiri. Nah, itulah akibat apa? Akibat daripada pemimpin bobrok dan sistem bobrok. Syekh Abdul Qadim Zalum pernah mengatakan, sebab musibah di atas musibah daripada musibah negeri-negeri kaum muslimin saat ini adalah karena apa? 2 hal. Pertama, karena pemimpinnya yang bobrok. Kedua, karena sistemnya yang bobrok. Kan gitu. Oleh sebab itu, insya Allah, selama kita di barisan habaib dan ulama lurus, yuk kita sama-sama memperjuangkan orang yang notabene pemimpin Islam dan juga sistemnya Islam, bukan sistem demokrasi ala barat Yunani kuno yang sudah terbukti cacat sejak lahir dan sudah terbukti tidak bisa menggolkan, tidak bisa yang namanya mengurus rakyat. Baru-baru ini yang terjadi pada Jokowi dan Aguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.